Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesalahan penulisan, ya, terutama dan materi tambahan berupa graphical user interface. Jadi ada dua, ya, garis besar pembahasan kali ini. Kita akan masuk dulu yang pertama kepada kesalahan penulisan. Jadi selama ini, ya, kesalahan dalam kode program itu hanya kita kenali pada satu hal ini, yaitu pada kesalahan pada sintaks. Di mana kesalahan pada sintaks itu nanti mengakibatkan bahwa ketika ada kesalahan sintaks, program itu akan berhenti untuk berjalan. Kemudian kesalahan lain yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, di pertemuan ini, itu adalah exception. Ya, ini nanti akan kita coba ulas. Kemudian ada lagi kesalahan yang namanya kesalahan logika. Ini kesalahan logika sudah sama-sama kita pahami secara sintaks, ini sudah benar, tetapi program tidak berjalan sesuai dengan perkiraan kita sebelumnya karena ternyata ada beberapa bagian, ya, algoritmanya secara logika itu tidak tepat sehingga mengakibatkan output yang tidak sesuai. Oke, yang pertama ini sintaks, kesalahan sintaks, ya. Kesalahan sintaks ini terjadi ketika parser, ya, parser Python ini mendeteksi pernyataan yang salah, ya, yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, ketika kita eksekusi dalam menggunakan command line seperti ini, ya, biasanya, ya, kesalahan penulisan atau kesalahan sintaks. Ini ciri khasnya itu ditunjukkan dengan tanda panah, ya, di baris kedua ini, ya. Kemudian diinfokan barisnya, ya, baris pertama. Ini errornya di mana? Oke, kemudian diinformasikan deskripsi kesalahannya. Deskripsi kesalahannya apa? Deskripsi kesalahannya adalah invalid syntax, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kesalahannya apa? Ini kesalahannya, ya. Ini while dan print itu ditulis dalam satu baris, gitu, ya. Nah, seharusnya pernyataan while dan print itu dipisah, gitu, ya. Oke, kesalahan exception ini sebenarnya terjadi ketika suatu sintaks itu secara struktur itu bernilai benar, gitu, ya. Namun ketika eksekusinya itu akan menimbulkan kesalahan. Nah, ciri khasnya apa? Ya, hampir sama, ya. Nah, ini diinformasikan baris pertamanya apa, kemudian informasikan deskripsi kesalahannya. Jadi baris terakhir. Jadi nanti ada beberapa jenis kesalahan, begitu, ya, yang masuk ke dalam exception ini. Ini ada zero division error. Ini artinya apa? Artinya di error ketika suatu bilangan itu dibagi dengan 0. Kemudian di sini ada name error, artinya di sini ada variabel, ya, yang bernama spam ini, ya, spam. Ini variabel spam ini belum didefinisikan sebelumnya atau belum dituliskan, begitu, ya, nilainya berapa, gitu, ya. Kemudian ada tipe error, ya, tipe error. Tipe error ini kaitannya dengan suatu operasi terhadap sebuah nilai, gitu, ya. Di sini adalah string kita tambahkan dengan integer, gitu, kan. Ini akan menghasilkan error seperti itu. Oke, ketika kode yang tidak secara sintaks, ya, kemudian mengalami kesalahan, ya, maka program ini akan berhenti, ya, ketika dia tidak ditangani dengan benar. Nah, exception ini menentukan bagaimana program kita ini merespon, ya, suatu error, begitu. Nah, ini dinamakan dengan handling, kemudian raising dan assertion error exception. Jadi nanti ada beberapa cara yang kita gunakan untuk menangani kesalahan yang ditimbulkan oleh error exception ini, begitu, ya. Secara garis besar itu nanti akan ada dua, begitu, ya. Di sebelah sini, gitu, ya, dari try sampai final ini. Kemudian di sisi lain ada raise dan assert, ya. Ini kalau kita biasa seperti ini. Nanti akan kita coba jelaskan, ya, apa
perbedaan antara kedua jenis ini. Yang pertama, ini bentuk secara umumnya, gitu ya. Bentuk secara umumnya ini ada try and except ya. Jadi digunakan untuk menangkap dan menangani exception, ya, bisa menggunakan pernyataan try sebagai bagian dari normal dari program. Kemudian ada juga block ya, pernyataan except. Ini adalah respon terhadap kesalahan ya yang terjadi pada klausal try sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya di sini itu kode-kode yang ada pada blok try ini menimbulkan error begitu ya, maka akan ditangani oleh exception ini sehingga program ini tidak akan langsung berhenti begitu saja. Oke ya, seperti ini ya contohnya. Try except. Ini contohnya untuk menghandling exception. Bentuk umumnya di sini ada try, kemudian di sini adalah blok program yang berisi dari beberapa baris ya, tidak harus satu baris. Kemudian except juga ini bagian handlingnya begitu ya. Ya, try akan menghasilkan pengecualian karena X tidak didefinisikan. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Nah, kita juga bisa menggunakan sebanyak mungkin exception gitu ya. Sebagaimana kita juga menggunakan blok perumpamaan seperti if else seperti ini ya. Jadi ini ada try, ini yang akan dieksekusi gitu ya. Kalau nanti misalnya akan menghasilkan kesalahannya kita bisa definisikan jenis kesalahannya itu apa. Apakah karena name error, atau karena tipenya error, atau karena yang lain seperti itu ya. Kita dapat menggunakan beberapa exception ya. Nah, oke, kita coba lihat dulu. Oke, ini contohnya ya, multi exception seperti ini. Kita lihat ini formatnya, ini ada variabel A dan variabel B, begitu ya. Kemudian ini adalah statement yang berusaha kita eksekusi, ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau seperti ini, ya hasilnya itu karena ada exception di type error nih ya, type error unsupport operand type S for integer dan string. Jadi tidak bisa dilakukan operasi ya pembagian antara integer ya dengan string. Misalnya B ini ya kita hapus begitu ya. Ini nanti seharusnya di sini exception-nya akan beda, bukan type error lagi yang muncul. Tetapi apa? Tetapi yang muncul adalah ini ya, masukkan nilai. Ya, masukkan nilai apa? Masukkan nilai B-nya gitu ya, name error. Ada variabel yang belum didefinisikan ya, name error. Kemudian misalnya kalau B ini akan kita ganti dengan bilangan 0 misalnya. Nah, maka exception yang lain itu akan muncul yang lain lagi nih ya. Exception ini akan muncul, jadi tidak bisa dibagi 0. Nah, ini multiple exception ini bisa kita gunakan ya definisinya sehingga kita bisa memahami dengan tepat kira-kira kesalahan apa ya yang dilakukan oleh satu atau statement yang ada di sini. Jadi statement atau statement. Jadi di sini nanti mungkin akan muncul beberapa statement yang bisa diuji seperti itu. Oke, sekarang kita masuk kepada ada bagian else ya. Jadi selain format umum try dan except gitu ya. Jadi ini ada bagian juga yang namanya else. Nah, else ini digunakan untuk mengeksekusi kode tertentu apabila tidak ada kesalahannya atau exception. Jadi kalau misalnya lolos ya, misalnya di try ini statement yang dieksekusi di try ini itu bernilai benar, begitu ya, tidak menghasilkan kesalahan, maka otomatis nanti yang dieksekusi adalah bagian else. Setelah try kemudian else, begitu ya. Oke. Nah, penggunaan else ini lebih baik ya daripada menambahkan kode pada try karena menghindari secara tidak sengaja menangkap pengecualian yang tidak dimunculkan
oleh kode yang dilindungi oleh try ya. Jadi ini hanya untuk mempertegas saja. Try ini untuk menguji ya, untuk menguji kondisi yang ingin diperiksa begitu ya, atau statement yang ingin dicek begitu ya. Kemudian ini sengaja dipisah supaya nanti tidak bercampur begitu ya, menangkap pengecualian yang dimunculkan oleh kode yang dilindungi try tadi. Oke, kita lihat contohnya seperti ini gitu ya. Ini misalnya pembagian antara A dan B ini ya, itu disimpan dalam variabel hasil. Nah, variabel hasil ini hanya akan ditampilkan ketika hasil pembagiannya itu ya bernilai benar ya, atau A dan B ini memenuhi syarat. Artinya sama-sama integer, kemudian B ini tidak bernilai 0 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini masih super begini ya. Ini harus kita ganti misalnya begini gitu ya. 1 bagi 2, maka hasilnya adalah 0,5 seperti itu. Nah, ini adalah bagian else ya. Oke. Oke. Ini adalah contohnya tadi. Kemudian ini kita bisa menambahkan ya, bagian finally ya. Finally ini akan dieksekusi ya. Terlepas apakah try ini menimbulkan pengecualian atau tidak. Jadi benar atau tidak, pokoknya finally ini akan tetap dieksekusi. Jadi kalau tadi itu try ini adalah menguji kode yang ada di sini ya, kemudian except ini akan menampilkan apabila kode yang di sini itu mengalami kesalahan gitu ya, menimbulkan exception ya. Kemudian else ini akan dieksekusi ketika kode di sini itu bernilai benar, tidak menimbulkan exception. Kemudian terlepas ini nanti yang dieksekusi except atau else, finally ini juga akan tetap dieksekusi. Oke, kita lihat contohnya ya. Oke, seperti ini ya. Soalnya ini harusnya karena A dibagi B ini pasti menimbulkan exception ya. Ini akan menimbulkan exception di sebelah sini. Tetapi ketika kita eksekusi ya, walaupun nanti di sini itu menimbulkan exception, tapi bagian atau blok final ini tetap akan dieksekusi. Ya, begitu juga kalau misalnya ini kita perbaiki gitu ya. Kemudian kita eksekusi. Sorry, ini seharusnya begini ya, hasil. Oke, eksekusi lagi ini ya. Si hasil ini ya, ini kan bernilai benar dia tidak menghasilkan exception, maka yang dieksekusi adalah bagian else ini. Selain bagian else, juga bagian finally juga akan dieksekusi. Seperti itu. Selain gaya try dan except yang sifatnya setara gitu ya, kita juga bisa memasukkan try dan except itu di dalam try bagian atau blok try dan except yang lain begitu ya. Misalnya seperti ini. Nanti kalau ini kan bernilai keliru ya, atau akan menimbulkan exception ini ya, karena satu integer dibagikan dengan string gitu ya. Ini pasti akan menimbulkan pesan error begini ya, pesan error seperti ini. Maka ketika ada suatu exception yang kita lihat nanti itu akan menimbulkan atau masukkan exception di sini, kita juga bisa menambahkan blok try dan except itu di salah satu bagian ini ya, di bagian exception ini. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah di sini berusaha untuk dibagi begitu ya, antara A dengan B, kemudian kita akan juga bisa mengira-ngira bahwa mungkin nanti variabel sini itu bisa dikonversi begitu ya, ya kita taruh aja di sini begitu. Nah, kalau nanti berhasil, maka akan ditampilkan hasil pembagian antara A dan B. Kalau enggak ya akan bernilai error gitu ya. Kalau memang dia tidak bisa dilakukan konversi tadi. Oke, kita coba lihat ya. Ini seperti ini. Nah, ini ya. Awalnya ini kan akan error seharusnya di sini ya, akan error, tetapi karena
kita lakukan konversi gitu ya, kita try dan accept lagi begitu ya, ternyata di sini bisa ya, ternyata bisa, prosesnya selesai gitu ya, ini ya. Ini seperti ini, kita konversi, kemudian ini tidak dieksekusi ya, kalau ini berhasil ya, bagian yang diuji ini berhasil ya, gitu. Oke, baik, selanjutnya ini adalah RISE ya. RISE ini digunakan untuk menjadikan suatu kondisi tertentu ya kepada suatu pengesaluan. Kita juga bisa menentukan jenis kesalahan apa yang muncul dalam teks yang akan dicetak. Ini adalah bagian atau cara yang bisa kita gunakan untuk menuliskan RISE. Kita lihat contohnya dulu. Oke, seperti ini ya. Ini adalah RISE yang kita ciptakan gitu ya, ketika nilai X itu kurang dari 0. Kita eksekusi, maka nanti muncul kesalahan seperti ini ya. Maaf, tidak boleh kurang dari 0. Ya, jadi RISE ini ya kita gunakan untuk menciptakan error secara sengaja, maksudnya ya kita membuat sebuah program Python itu memang sengaja berhenti ya dengan pesan kesalahan yang sudah kita tentukan sendiri, atau membuat error custom ya yang bisa lebih jelas itu ya untuk programmer lain. Misalnya nanti teman-teman akan membuat sebuah library begitu ya, membuat library yang kemudian library itu akan digunakan oleh programmer lain, teman-teman bisa menciptakan exception atau menciptakan pesan error yang lebih jelas untuk dipahami oleh programmer lain. Jadi salah satunya juga nanti digunakan untuk menghentikan program saat kondisinya itu keliru gitu ya. Misalnya saat validasi input. Kemudian menggantikan error, contohnya dari zero division error menjadi value error agar lebih konsisten seperti itu ya. Jadi ini kondisinya memang kita ciptakan sendiri ya untuk RISE ini. Kemudian selanjutnya itu adalah assert ya, digunakan untuk membuat pernyataan yang menjelaskan bahwa kondisi tertentu itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Ini membantu mendeteksi masalah di awal program. Kalau nanti kondisinya benar, maka program akan dilanjutkan. Tapi ketika salah, dia akan mengeluarkan exception assertion error ya. Seperti itu. Jadi ini setara dengan seperti ini ya. If not condition, kemudian raise assertion error. Nah, assertion error ini lebih sederhana, lebih ringkas lagi gitu ya. Untuk menampilkan error atau memicu exception, ya dia akan ditulis dalam satu baris seperti ini gitu ya. Walaupun tadi persamaannya setara dengan seperti ini ya. Dan, if not condition maka raise assertion error seperti ini ya. Ini adalah cara lain yang digunakan untuk menuliskan assertion error. Oke, ini kalau kita eksekusi seperti apa? Ini seperti ini ya, masukkan umur. Jadi misalnya nanti ini umurnya tidak lebih besar daripada 0, maka dia akan berhenti sampai sini dulu. Dia tidak akan dilanjutkan ke bawah sini gitu ya. Oke, ini misalnya 0 gitu ya nilainya ya. Ini 0. Oke, 0. Kita enter begitu. Nah, maka apa namanya? Ini 6 errornya seperti ini. Nah, apa bedanya sebenarnya antara Acer dengan Rise gitu ya? Ini sebenarnya dua-duanya sama ya kita gunakan untuk memicu apa namanya kesalahan ya sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ini kegunaan hampir sama dengan Rise. Ini sebenarnya bisa kita ubah ke dalam bentuk Rise gitu ya, misalnya gini ya, umur. Jika umurnya itu misalnya kurang atau sama dengan 0 begitu ya, maka ini nanti kita bisa tampilkan rise. Nah, bedanya dengan rise, kalau assertion tadi errornya mesti jenisnya adalah assertion error. Kalau di sini gitu ya, kita menggunakan sintak rise ya, itu kita bisa menggunakan value error, sorry, bisa menggunakan value error, gitu ya, atau kita bisa menggunakan jenis-jenis error yang lain. Misalnya error type gitu ya, type error gitu. Nah, bedanya apa dengan assert tadi ya? Ya bedanya kalau assert ini bersifat umum ya errornya,
selalu assertion error. Kalau menggunakan RISE, kita bisa definisikan errornya itu error seperti apa. Apakah tipenya yang error, apakah value-nya yang error seperti itu ya. Itu kita bisa definisikan secara lebih spesifik ya. Jadi keunggulannya assert ini lebih singkat, hanya satu baris, tetapi apa namanya jenis kesalahannya kita tidak bisa definisikan gitu ya. Kesalahan seperti apa yang muncul gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan RISE gitu ya, ini kita bisa definisikan jenis-jenis kesalahannya secara detail seperti itu. Ini kemudian apa namanya contoh lain dari assertion error gitu ya. Hampir sama ya. Kemudian selanjutnya ada juga user defined exception gitu ya. Jadi kita bisa membuat exception sendiri menggunakan kelas baru ya, kelas exception baru. Nah, exception ini perlu diturunkan dari kelas exception baik secara langsung maupun tidak langsung. Exception superclass ini perlu dibuat ketika menangani beberapa kesalahan berbeda. Jadi membuat kesalahan dasar untuk pengecualian atau exception umum, kemudian membuat kelas exception khusus atau subclass untuk kondisi kesalahan yang berbeda. Kita lihat nanti. Oke, kita coba apa namanya? Ini adalah contoh dari user defined exception. Jadi untuk membuat user defined exception ya kita harus menggunakan apa namanya superclass apa namanya sih library gitu ya atau kelas yang kita gunakan untuk exception ya seperti kemarin itu kalau kita menggunakan kelas abstrak begitu ya kita akan menggunakan kelas ABS begitu ya untuk membuat sebuah kelas itu menjadi kelas abstrak begitu ya. Ini juga sama, itu kita bisa membuat satu kelas yang merupakan turunan dari kelas exception. Ya, di sini ada beberapa macam kesalahan error begitu ya. Kita lihat di sini error itu terkait dengan transaksi perbankan begitu ya, transaksi finance. Ini adalah transaksi umumnya secara umum ya, ada finance error kalau misalnya ada kesalahan secara umum. Kemudian di situ ada kelas-kelas khusus untuk membuat error yang terkait dengan apa namanya kasus-kasus yang spesifik ya. Misalnya ini negatif amount error, artinya ketika nanti saldo yang ditarik itu apa namanya tidak cukup begitu ya, sorry tidak valid begitu ya, yang ditarik itu tidak valid, maka akan mengeluarkan ini ya negatif ini ya, misalnya menarik duit kok minus 100.000 gitu ya, nggak bisa ya. Kemudian ada insufficient funds error, jadi ketika saldo ya yang ada pada rekening itu tidak mencukupi untuk ditarik gitu ya. Betul. Nah, kita langsung lihat aja contohnya seperti apa. Di sini saya punya sebuah fungsi ya namanya tarik uang gitu ya. Kalau misalnya nanti jumlahnya tidak valid yang ditarik gitu ya atau jumlahnya dalam hal ini adalah minus, maka dia akan menampilkan exception yang terkait dengan negatif amount error ya. Kemudian kalau kita misalnya menarik uang tapi kok tidak cukup, misalnya uangnya ada 1 juta gitu ya di saldo, kemudian tapi yang ditarik itu nanti misalnya lebih dari 1 juta, misalnya 1.200.000 gitu ya, maka akan eh, me, apa namanya memunculkan atau raise in insufficient funds error gitu ya. Oke, kita masukkan ya ke dalam satu apa namanya program utuh, misalnya saldonya itu 1.000 atau 1 juta lah ya misalnya di sini ya. Dan di sini kita berusaha memasukkan nilainya berapa. Jadi diinputkan nilainya gitu ya, nanti ditampung dalam sebuah variabel namanya jumlah tarik. Kemudian di sini ada variabel saldo tarik uang gitu ya.
variabel saldo, kemudian memanggil fungsi tarik uang. Nah, saldonya berapa, ya, kemudian nanti jumlah yang ditariknya berapa. Ya, sisanya nanti kelihatan di saldonya seperti itu. Nah, yang kita lakukan di sini itu nanti akan diuji, gitu ya. Kalau misalnya nanti ada kesalahan tertentu, maka akan dimunculkan di sini, begitu ya, akan dimunculkan di sini. Nah, tergantung dengan kesalahannya apa. Misalnya negatif, ada lagi, insufficient, ada lagi. Kemudian ada finance error, ini kesalahan keuangan lain, ya, yang tidak bisa kita definisikan, gitu ya, atau tidak bisa dimasukkan dalam dua error ini. Dan ini adalah kesalahan umum yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini kita coba akan eksekusi. Misalnya saldonya adalah 1 juta ya misalnya, atau $1.000 lah misalnya ya. Kemudian yang mau kita tarik itu adalah minus 100 misalnya. Apakah bisa? Kesalahannya adalah jumlah negatif. Jumlah tidak valid minus 100 ya. Kesalahannya adalah jumlah negatif. Ya, ini jumlah negatif ini. Kemudian jumlahnya tidak valid ya, minus 100. Seperti itu. Oke, ya, coba tidak valid ini raise-nya di sini ya. Jadi setelah dia muncul kesalahan ini, kemudian detail kesalahannya, ya, detail kesalahannya itu akan ditampilkan di sini. Print E-nya ini, ya, ini adalah negatif di sini ya. Ini akan masuk ke dalam sini. Rise-nya ini tadi. Nah, rise-nya ini akan munculkan itu. Oke, seperti itu ya. Kita coba lagi contoh yang lain, misalnya 2000 yang kita tarik ya. Nah, maka jenis kesalahannya seperti itu. Oke, mungkin itu terkait dengan exception. Jadi kita sudah belajar tadi mengenai multiple exception, kemudian ada block block else, ada block finally, gitu ya. Kemudian kita belajar tentang apa itu tadi rise, kemudian belajar tentang apa namanya assertion, dan yang terakhir adalah user defined exception.